Matematika kelas 9. Semoga adik-adik semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, kita siapkan terlebih dahulu buku dan alat tulis yang diperlukan ya. Kemudian, sebelum belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu. Baiklah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai transformasi yang akan difokuskan pada materi refleksi atau pencerminan. Berikut ini hal-hal yang akan disampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama, peta konsep. Yang kedua, kompetensi dasar. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, materi. Yang kelima, contoh soal dan pembahasan. Dan yang keenam, latihan soal yang akan kalian kerjakan secara mandiri. Transformasi meliputi 4 jenis. 1. Refleksi atau pencerminan. 2. Translasi atau pergeseran. 3. Rotasi atau perputaran. 4. Dilatasi atau perbesaran. Pada video pembelajaran ini, kita hanya akan mempelajari refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan yang akan dipelajari meliputi refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, dan refleksi terhadap pusat koordinat 0,0. Kompetensi dasar pada materi ini adalah kompetensi dasar 3.5 menjelaskan transformasi geometri yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, dan 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan transformasi geometri refleksi. 2. Menentukan bayangan refleksi terhadap sumbu X. 3. Menentukan bayangan refleksi terhadap sumbu Y. 4. Menentukan bayangan refleksi terhadap pusat koordinat 0,0. Bercermin merupakan salah satu contoh refleksi pada kehidupan sehari-hari. Mari mengingat kembali mengenai pencerminan yang pernah diajarkan di SD atau MI. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Semakin dekat suatu titik dengan cermin, maka semakin dekat pula bayangannya dengan cermin. Begitu sebaliknya, semakin jauh suatu titik dengan cermin, maka semakin jauh pula bayangannya dengan cermin. Sifat refleksi atau pencerminan. Perhatikan gambar berikut. Terdapat objek, cermin, dan bayangan. Sifatnya, jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Tinggi objek sama dengan tinggi bayangan. Bentuk objek sama dengan bentuk bayangan. Sisi pada objek saling berhadapan dengan sisi pada bayangan. Dengan demikian, kita beroleh
Sifat refleksi atau pencerminan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat negatif 3,3, sumbu Y sebagai cermin, titik A di sebelah kiri sumbu Y dengan jarak 3 satuan. Bayangannya adalah A aksen yang juga punya jarak 3 satuan, tetapi letaknya di sebelah kanan sumbu Y. Sehingga titik A aksen koordinatnya 3,3. Titik B dengan koordinat 1,2 letaknya 2 satuan di atas sumbu X dan sumbu X sebagai cermin, sehingga bayangannya adalah B aksen 2 satuan di bawah sumbu X dengan koordinat 1, negatif 2. Diberikan sebuah titik C dengan koordinat 1,3. Akan direfleksikan terhadap titik 0,0. Kita hitung terlebih dahulu jarak C ke cermin, 3 satuan ke bawah, 1 satuan ke kiri. Sehingga dari cermin ke bayangan adalah 1 satuan ke kiri dan juga 3 satuan ke bawah. C aksen negatif 1, negatif 3. Untuk menentukan bayangan hasil refleksi terhadap sumbu X tanpa menggunakan bidang koordinat, mari kita coba terlebih dahulu ke 5 titik berikut ini. Sebelum disimpulkan, maka titik A, B, C, D, E ini harus dibuat dalam koordinat terlebih dahulu. Hasilnya ini. Bayangannya A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Dari sini kita akan melihat persamaan dan perbedaan dari masing-masing komponen. Ternyata pada komponen X di sini tetap ya nilainya. Kemudian untuk komponen Y, 1 menjadi negatif 1, 2 menjadi negatif 2, negatif 3 menjadi 3, negatif 2 menjadi 2. Berarti berlawanan. Sehingga kesimpulannya E aksen koordinatnya adalah X, karena X-nya di sini tetap, sehingga tetap X bayangannya. Kemudian untuk komponen Y di sini berubah menjadi lawannya. Lawan itu berarti kalau Y-nya positif, nanti bayangannya menjadi negatif Y, sehingga kesimpulannya titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, bayangannya adalah A aksen X, negatif Y. Yang kedua, mari kita mencoba menentukan bayangan hasil refleksi terhadap sumbu Y. Dengan soal yang sama dan dengan cara yang sama, kita akan memperoleh bayangannya sebagai berikut. Kita cari hubungan antara objek dan bayangan. Ternyata untuk komponen Y di sini angkanya sama. Sedangkan untuk komponen X, 3 menjadi negatif 3, negatif 4 bayangannya 4, negatif 1 bayangannya 1,
3 bayangannya juga negatif 3. Nah, berarti untuk komponen Y tetap. Bayangan dari komponen Y sama dengan Y sendiri. Sedangkan untuk bayangan dari komponen X menjadi negatif X. Sehingga untuk rumusnya, AX, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, hasilnya adalah aksen negatif X, Y. Selanjutnya akan ditentukan bayangan hasil refleksi terhadap titik 0,0. Dengan titik yang sama, hanya saja cerminnya berbeda. Kita gambar pada GeoGebra menghasilkan titik-titik sebagai berikut. Kita rangkum dalam tabel kembali. Nah, kita lihat perbedaannya. Pada komponen X, 3 bayangnya negatif 3, negatif 4 bayangannya 4. Nah, berarti komponennya berlawanan ya. Kemudian untuk komponen Y, 1 bayangannya negatif 1, 2 bayangannya negatif 2, berarti juga berlawanan. Sehingga untuk komponen X, bayangannya adalah negatif X. Dan komponen Y adalah negatif Y untuk bayangannya. Jadi refleksi AX, Y terhadap titik 0,0, bayangannya adalah aksen negatif X, negatif Y. Kesimpulan, refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat cermin datar. Kemudian untuk rumus refleksinya, ketika kita punya titik AX, Y direfleksikan terhadap sumbu X, disimbolkan seperti itu. Bayangannya adalah aksen X, negatif Y. Titik B, koordinatnya X, Y, direfleksikan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah B aksen min X, Y. Titik C, direfleksikan terhadap 0,0, bayangannya C aksen min X, min Y. Contoh soal dan pembahasan nomor 1. Tentukan bayangan hasil pencerminan terhadap sumbu X dari titik A 3, negatif 5. Silahkan diperhatikan bagaimana cara penyelesaiannya. Pertama, tulis dulu konsep atau rumusnya, sehingga kita ganti X, Y-nya dengan titik yang diketahui, dengan angka-angka yang sudah diketahui. Nomor 2, tentukan bayangan hasil pencerminan terhadap sumbu Y dari titik negatif 9,4. Caranya juga sama, tulis terlebih dahulu rumusnya. Kemudian, kita tulis titik yang diketahui. Kita dapatkan hasilnya, bayangannya adalah B aksen. Yang ketiga, tentukan bayangan hasil pencerminan terhadap pusat koordinat 0,0 dari titik C 1,3. Terlebih dahulu kita tuliskan rumusnya. Selanjutnya kita ganti variabel dengan angka yang diketahui. Sehingga hasilnya C aksen negatif 1, negatif 3. Selanjutnya soal nomor 4. Nah, nomor 4 ini soalnya adalah merefleksikan sebuah bangun datar. Perlu diingat bahwa untuk merefleksikan bangun datar itu sama artinya dengan merefleksikan setiap titik sudut pada bangun datar tersebut. Jikalau jajar genjang itu kan titik sudutnya ada 4. Berarti kita merefleksikan 4 titik sudut tersebut. Sehingga refleksi dari jajar genjang PQRS yang direfleksikan dengan sumbu Y menghasilkan P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Nah, bagaimana materi pada video pembelajaran kali ini? Mudah bukan? Semoga materi pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.